Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. disebutkan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Live Interaktif Fatwa TV, bekal Muslim, fikih, jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, bersama guru kita Ustadz Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala, yang juga beliau ini merupakan wakil merangkap anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami juga mendoakan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senang sekali Ustaz sudah hadir bersama kita. Para pemirsa, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz ya? Sehat ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Ustaz, jazakumullah khair Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Ustaz ya. Ahlan marhaban bikum. Ya, demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik ya, dan insyaallah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita ajukan kepada beliau. Dan kami memastikan bahwasanya para pemirsa, live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan kemudian Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif pada kita pada kesempatan berbahagia ini, dan kami juga mengajak Anda para pemirsa untuk berpartisipasi secara langsung, bertanya kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Dan sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya karena taufik dan ma'unahnya, program acara ini kembali hadir ke tengah ruang share Anda. Salat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan tulus dan setia mendampingi perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Seorang muslim, hari dan waktunya adalah bagian dari umurnya. Itu suatu hal yang senantiasa dia sadari. Hari dan waktunya tidak akan berlalu begitu saja, karena dia sadar setiap detik dari waktu dia dan umur dia akan dia pertanggungjawabkan. Nikmatani maghbunun fihi makatun nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang terperdaya, tertipu, yang mengira waktu itu unlimited. Umur dia akan terus berkepanjangan, dia akan hidup selamanya di dunia ini. Padahal tidak demikian. Orang yang beriman menyadari hal itu, bahwa umur dia terbatas, kehidupan dia sementara, dan yang sementara itu pun dia akan pertanggungjawabkan. Dua nikmat yang banyak masyarakat, banyak manusia terperdaya adalah as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dia dan waktu luang. Alhamdulillah. Umat Islam hari ini, umat manusia di dunia, alhamdulillah mulai bisa beraktivitas dengan leluasa kembali. Ya, tetapi bukan berarti kita dan Anda sekalian bebas berbuat dan bertindak sesuka hati, tidak.
Karena setiap waktu yang kita miliki, setiap ucapan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita kerjakan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata yang terlontar dari lisannya, dari mulutnya, kecuali akan dicatat dan dihisab, yang dihitung ya nanti, dan itu semuanya pasti dipertanggungjawabkan. Perbuatan kita pun demikian. Bahkan sekedar kita bengong, berdiam diri, tidak berbuat apapun, itu adalah bagian dari amal. Dan itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mengajak Anda sekalian untuk mari kita menyusun dan menata ulang pola pikir kita tentang kehidupan kita, tentang umur kita, tentang waktu kita. Ingat, itu tidak akan abadi. Itu sementara dan sesaat. Dan pasti Anda akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah. Kaki Anda tidak akan bergeser dari tempat Anda berpijak di hari kiamat sampai Anda mempertanggungjawabkan 4 hal. Salah satunya apa? Wa an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurmu, untuk apa engkau habiskan umur tersebut. Mari kita isi umur yang tersisa ini dengan takwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya. Barakallahu fiik. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, nasihat pembuka dari Ustadz pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Alhamdulillah Ustadz, sudah ada penelpon yang bergabung. Ada Pak Suryanto di Jambi, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan pertanyaannya. Ya, mohon izin Ustaz, saya bertanya ini. Kami dari Lembaga Keuangan Syariah ini di Jambi. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama, kami menggunakan akad murabahah, kami beli bahan bangunan dari toko senilai 50 juta. Barangnya itu berupa semen dan besi. Nah, barang tersebut langsung diantarkan ke rumah calon pembeli, ya. Diantarkan langsung tanpa mampir kantor dulu. Dan nanti akadnya itu setelah barang itu sampai di rumah calon pembeli. Nanti negosiasi harga di rumah. Nah, maksud pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan, atau mengenai teknis akadnya, apakah nanti boleh melalui telepon atau kita harus langsung ke tempat nasabah itu, Ustaz? Baik. Ya, Sudah cukup Bapak? Ya, cukup. Ya, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Pak Suryanto ya di Jambi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Murabahah itu artinya adalah kita menjual barang yang sudah kita miliki, sudah kita beli, dan barang itu sudah sah secara hukum dan secara faktualnya sudah milik kita. Kenapa? Karena sudah berpindah dari tempat penjual pertama ke tempat kita, atau ke tempat itu bukan milik dari penjual pertama. Setelah barang itu milik kita, kita transaksikan dengan pembeli kedua. Ya, dengan harga yang disepakati, ada tawar menawar, dan resiko barang, cacat dan lain sebagainya adalah tanggung jawab kita, karena memang customer atau pembeli kedua itu membeli dari kita, bukan membeli dari supplier kita atau alias toko atau distributornya. Nah, kalau transaksinya tadi dilaksanakan setelah barang dimiliki, ya, jadi barang itu bisa jadi sudah dikirimkan, bahkan bisa jadi masih ada di dalam kendaraan, berhenti di pinggir jalan, belum sampai di tempat tujuan, sudah ditransaksikan dengan catatan resiko, misalnya semennya ada yang keras, menggumpal, atau ada yang pecah, atau yang kena hujan, maka itu adalah resiko dari penjual, alias Anda, dan itu penjual kedua, bukan penjual pertama. Kenapa? Karena Anda menjual barang milik Anda kepada customer tersebut atau nasabah tersebut. Namun tentu sekedar adanya barang, adanya tawar-menawar itu bukan segala-galanya. Karena kalau faktanya customer dipaksa, tidak ada opsi untuk mengatakan tidak. Nah, dia harus beli setelah barang keluar dari dealer, keluar dari distributor,
atau toko, maka ini sama saja sudah terjadi transaksi sebelum memiliki barang. Sehingga para ulama memberikan catatan, murabahah kontemporer itu atau yang disebut dengan janji menjual, janji membeli itu boleh kalau pembeli kedua, yaitu nasabah, masih memiliki opsi, ruang untuk melanjutkan ataupun membatalkan rencana pembeliannya. Walaupun barang sudah dikirim ke rumahnya. Walaupun dalam LKS Lembaga Keuangan Syariahnya sudah membeli barang, sudah membayar atau bahkan sudah mengeluarkan barang dari distributor. Tidak masalah karena memang customer atau nasabah dalam ini belum memiliki ikatan jual beli, belum terikat dengan LKS dalam transaksi. Baru sebatas penawaran dan kemudian ada janji membeli. Ya tentu janji ini akan ada konsekuensinya ketika ada pembatalan, misalnya resiko pembatalan, misalnya biaya transportasi ditanggungkan, dibebankan kepada nasabah yang membatalkan karena LKS tadi melakukan order barang, pengiriman dan bahkan pengembalian ulang itu atas permintaan dari nasabah ya. Hanya sebatas itu konsekuensi maksimal dari pembatalan, alias nasabah betul-betul belum ada ikatan jual beli. Ya, jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, jual beli itu bukan hitam di atas putih, tapi komitmen, akad. Karena tidak semua jual beli itu diwujudkan dalam hitam di atas putih. Penantangan klausul perjanjian atau AJB, akta jual beli atau mungkin nota jual beli, bukan itu, tapi komitmen, kesanggupan dan konsekuensi yang terjadi setelah adanya komitmen tersebut. Nah, sekali lagi, kalau nasabah masih memiliki ruang yang lapang untuk kemudian membatalkan atau tidak melanjutkan pembelian, maka itu berarti murabah yang dibolehkan. Tapi ketika tidak ada opsi lagi, kalau sudah pesan ya harus lanjut beli, maka ini sama saja sudah terjadi transaksi sebelum LKS memiliki barang. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair Ustaz. Ahlan Ya. Demikianlah Pak Suryanto di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya, dan kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi secara langsung bertanya kepada Ustaz dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan menghubungi nomor 0315446087, dan tentunya kami harapkan tema bersesuaian dengan live kita pada kesempatan kali ini, yaitu fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Tapi bisa kita bacakan pertanyaan dari Ibu Gita di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, saya kan usaha jual beli pulsa, Ustaz. Seringkali ada pelanggan minta mengisikan dompet virtual, Ustaz. Dan saya menarik uang jasa atas transaksi pengisian dompet virtual tersebut, misalnya saja Rp 3.000 per transaksi. Terus saya dengarkan dompet virtual itu alat pembayaran uang ditukar dengan uang. Kan itu riba, Ustaz. Nah, yang saya mau tanyakan adalah hukum menarik uang jasa atas transaksi dompet virtual itu bagaimana, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu kita ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau yang terjadi Ibu itu hanya jual jasa ya. Jasa mentransferkan, jasa mengirimkan, kemudian ada komisi atau uang jasa, maka ini tidak masalah. Karena pelanggan Anda akan menyerahkan uang 100.000, 200.000 atau mungkin 1 juta untuk ditransferkan ke akun virtualnya dia atau akun di dompet virtual dia ya. Maka ini tidak masalah dan ini adalah sekali lagi jasa. Dan memang yang terjadi bukan jual beli ya. Anda tidak menjual uang dengan nilai yang berlebih, bukan. Anda hanya memindahkan atau memberikan layanan berupa memasukkan dana dari pelanggan Anda kepada akun dia, sehingga selanjutnya dia bisa bertransaksi dengan akun tersebut, dengan dana yang tersimpan di saldo yang tersimpan di akun dia, bertransaksi secara online. Dan ini sekali lagi tidak masalah. Seperti halnya ketika kita datang ke lembaga keuangan, kemudian kita transfer uang ke
suatu tujuan untuk pembayaran, untuk transfer ke anak kita atau siapapun, kemudian kita membayar jasa ya, membayar jasa berupa Rp6.500 atau yang lainnya, dan itu insyaallah halal, tidak masalah. Allah taala. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada ibu kita di Kabupaten Banyumas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan ibu yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali Ustaz, kita baca pertanyaan dari Ibu Eva Kristina di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, setiap tahun orang tua murid akan mengumpulkan uang yang akan dikelola oleh pengurus kelas untuk kepentingan anak-anak. Namun seringkali ketika ada sisa, pengurus langsung membelikan barang-barang sebagai hadiah kenang-kenangan. Saya sering mengajukan penolakan tiap tahun karena menurut saya akan lebih bermanfaat apabila dikembalikan saja. Juga seringkali barang yang dibelanjakan pengurus tidak terlalu kami butuhkan, Mubazir. Secara syariat bagaimana tentang hal tersebut Ustaz? Baik. Dari Ibu? Ibu Eva Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Eva ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Karena dana yang dikumpulkan kepada wali kelas ataupun kepada komite sekolah misalnya, itu adalah amanah. Itu adalah amanah untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati. Tentu untuk memutuskan penggunaan dan penentuan kebijakan itu seharusnya disesuaikan dengan kebijakan dan kewenangan yang dimiliki. Nah, berangkat dari poin ini, ketika kita telah menyetorkan sejumlah dana kepada sekolah, agar anak-anak kita mendapatkan layanan pendidikan, layanan kegiatan ekstrakurikuler dan yang lain sebagainya, sejatinya dana itu telah menjadi milik sekolah. Sudah kita bayarkan ke sekolah dan itu adalah kewenangannya ada di tangan sekolah ataupun pengelola. Hak kita adalah anak-anak kita diberi layanan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan peruntukan. Kalau kegiatan ya anak kita mendapat akses untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau untuk pendidikan ya anak kita mendapatkan layanan pendidikan yang semestinya. Nah, kalau kemudian ada dana lebih, maka itu sejatinya itulah kewenangan lembaga pendidikan untuk mengaturnya. Namun tentu, walaupun kewenangan itu di tangan lembaga pendidikan, tentu lembaga pendidikan punya tanggung jawab untuk mengelola dana itu secara profesional dan tepat guna. Bukan sekedar yang penting anggarannya habis, yang penting ada pemerataan, tidak. Karena harapan dari wali siswa ketika membayar itu agar anaknya mendapatkan layanan pendidikan, layanan kegiatan yang akan berdampak positif pada pembentukan karakter, kepribadian, meningkatkan skill, soft skill atau hard skill dari siswa kita ataupun meningkatkan intelektualitas anak-anak kita. Nah, sehingga idealnya kalau memang ada sisa bagaimana diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang lebih edukatif, lebih bermanfaat bagi siswa-siswa. Atau itu menjadi bagian dari pendapatan sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah baik dari aspek infrastrukturnya, sarana-prasarana ataupun untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan sekolah itu secara umum. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Demikianlah kepada Ibu Kristina di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, kelancaran kepada Ibu Eva, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung pada Ustadz, berpartisipasi dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari Ibu Alia Nur Ramdhani di Jawa Barat, Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, terkait dalam jual beli online, bagaimana jika penjual mengaktifkan fitur COD atau bayar di tempat di marketplace untuk pembeli dan ada biaya COD sebesar 2% dari total pesanan
Untuk selanjutnya, apakah boleh jika mengirim barang menggunakan COD ke jasa layanan ekspedisi pengiriman untuk ketentuan biaya COD Rp 3.000 untuk harga di bawah 100.000 dan 2,5% untuk harga di atas 100.000 dari harga pembelian. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu Alia ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dan hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Skema COD. Ketika kita bertransaksi baik membeli ataupun menjual produk di marketplace, maka sejatinya di sana ada satu sistem yang bekerja di balik layar. Customer merasa membeli dari lapak, dari toko milik si A, padahal sejatinya dalam beberapa kasus tidak demikian. Tetapi by system, ketika kita menyetujui skema COD, sejatinya barang itu telah dibeli terlebih dahulu oleh jasa ekspedisi atau oleh pemilik marketplace yang kemudian mereka lah yang mengirimkan, menanggung biaya pembelian tersebut dan kemudian menerima pembayaran dari customer ya. Sehingga sejatinya di sini ada beberapa transaksi yang itu terjadi by system yang tidak kita sadari. Makanya distributor atau supplier di sini, pemilik toko di marketplace itu, dia tidak menerima pembayaran dari nasabah atau dari customer langsung. Justru dia by system akan mendapatkan pembayaran dari mana? Dari marketplace-nya ataupun dari jasa ekspedisi. Ya, sehingga sejatinya Anda tidak menjual kepada customer, tapi secara sistem Anda telah menjual kepada perusahaan ekspedisinya yang kemudian perusahaan ekspedisi itu akan mendapatkan keuntungan dari apa? Dari selisih harga. Harga yang dibayarkan kepada Anda dengan harga yang mereka dapat dari customer. Makanya customer diberikan kewenangan hak untuk membayar setelah barang tiba. Nah, ini yang akan menanggung kerugian kalau ada pembatalan tentu adalah perusahaan ekspedisinya. Makanya yang terjadi sebetulnya bukan Anda menjual kepada customer langsung, tapi Anda menjual by system kepada perusahaan ekspedisi yang memang sistemnya perusahaan ekspedisi bisa membatalkan pembeliannya kalau ternyata customer batal. Itu semua terjadi by system. Ya, maka secara prinsip itu halal, tidak masalah walaupun Anda ada komisi. Sebetulnya bukan komisi, itu adalah keuntungan dari perusahaan ekspedisi dan juga marketplace karena mereka telah terlebih dahulu membeli dari Anda. Yang kemudian mereka juga memarkup lagi harga jual itu sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dua kali dari Anda dan juga dari customer. Allah Ta'ala alam. Ya, demikianlah kepada Ibu Alia Nur Ramdhani di Garut. Kami ucapkan jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan alhamdulillah Ustaz sudah ada penelpon yang bergabung. Baik. Kita sapa terlebih dahulu, ada Umu Yodi di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosah. Yang pertama itu Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mendaftarkan anak ke pondok yang memberikan beasiswa, tapi ketika mendaftar tidak diberitahu tentang ganti rugi biaya jika tidak menyelesaikan masa belajar. Hal ini disampaikan ketika baru masuk ke pondok dengan terpaksa kami menyetujui. Sudah terlanjur masuk ke sana. Kadarullah anak kami tidak sanggup menyelesaikan masa belajar di sana dengan beberapa alasan dan dikenai denda ganti rugi biaya selama di sana. Dan bagi kami denda tersebut sangat besar dan berat. Apakah kami wajib membayar denda tersebut dan terhitung sebagai hutang bagi kami? Terus yang kedua Ustadz, Ana mau bertanya masalah pendidikan anak di sekolah. Tidak mengerjakan PR didenda oleh gurunya Rp1.000. Tidak mematuhi peraturan denda 500. Apa boleh denda seperti itu? Udah Ustaz itu aja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiikum wa taqabbalallahu kepada Ummu Yodi. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW telah bersabda, Al-Muslimun ala syurutihim. Setiap umat Islam itu wajib memenuhi prasyarat ataupun persyaratan yang telah disepakati di antara mereka. Allah SWT juga berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap kesepakatan, setiap akad yang telah terjadi antara kalian. Namun tentu suatu itu dikatakan akad bila dilakukan secara sukarela dan transparan. Tidak secara sepihak, dibuat klausul, dibuat kesepakatan ya. Idealnya berbagai persyaratan itu diutarakan di awal. Akan tetapi seringkali karena rasa ambisi tergesa-gesa, seringkali kita tidak tahu, tidak membaca klausul-klausul tersebut. Karena ingin tergesa-gesa cepat selesai, ya sudah sini saya tangani walaupun ada 70 persyaratan. Kita abaikan, kita tidak ada semangat untuk membaca, tidak ada kesabaran untuk membacanya. Akhirnya ketika terjadi masalah baru sadar, oh ternyata ada klausul semacam itu. Saya tidak tahu, bukannya tidak tahu. Anda yang tidak mau tahu. Maka pastikan bahwa setiap akad Anda sebagai pihak siapapun memastikan berbagai hal terkait. Karena setiap akad itu akan berdampak positif dan negatif kepada kedua belah pihak. Sehingga setiap pihak punya kewajiban memastikan bahwa ia sanggup memenuhi klausul-klausul tersebut. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan bahwa tidak dikasih tahu. Karena seharusnya dari sisi ibu atau sisi penanya memastikan apa konsekuensi imbal baliknya. Ya ada, pasti ada. Sehingga jangan buru-buru menyetujui sampai kita memastikan apa yang kita dapat dan apa yang harus kita tunaikan. Nah, ketika problem itu terjadi, apalagi ada keteledoran, maka itu resiko dari pihak yang teledor, tidak memastikan tentang hak dan kewajibannya. Yang kedua, dalam menyelesaikan berbagai problem, berbagai masalah, ada ruang untuk yang namanya sulh, perdamaian. Kullu asulhu jaizun illa sulhan ahalla haraman aw haram halalan. Setiap perdamaian kekeluargaan itu dibolehkan kecuali perdamaian kekeluargaan yang berdampak pada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Yang ketiga, seharusnya dari awal kita juga sadar, kalaupun kita tidak menerima beasiswa itu, toh kita akan membayar sendiri. Sehingga merasa itu berat, itu sejatinya hanya perasaan saja. Bukan fakta, karena seharusnya ibu atau si penanya sudah mengeluarkan dana sebesar itu walaupun pengembaliannya itu dicicil setiap bulan, setiap semester ya. Nah ini yang maka saya heran kok ada perjanjian kesepakatan namun tidak ada kejelasan hak dan kewajiban. Dan kalau ternyata memang dari lembaganya juga tidak memberikan penjelasan, maka itu sejatinya adalah kesalahan lembaga. Kalau ternyata dari pihak siswa tidak menyetujui persyaratan tersebut, maka ini seharusnya adalah resiko dari lembaga yang tidak transparan dari awal. Ya, tidak transparan dari awal sehingga dia tidak bisa lagi memaksakan klausul di belakang ya setelah terjadi perbedaan atau mungkin setelah selesai kesepakatan. Tentu ini pola-pola yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya. Untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sistem hukuman denda. Ya, denda dalam pendidikan ya. Berbagai kebijakan lembaga pendidikan seharusnya orientasinya adalah memberikan edukasi. Memberikan edukasi karena memang dari A sampai Z yang ada di lembaga pendidikan itu semuanya bermuara pada bagaimana anak-anak kita akan mendapatkan kedisiplinan, mendapatkan penambahan ilmu, skill, soft skill, hard skill yang itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan anak-anak kita. Ya, baik berupa hukuman fisik ataupun hukuman kedisiplinan, hukuman akademis, administrasi, semua itu harusnya berorientasi pada menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional ataupun yang lainnya. Ya, bukan untuk menyalurkan rasa kecewa, rasa amarah, dendam, atau untuk unjuk gigi bahwa dia berkuasa dan seterusnya. Dan dari pihak orang tua pun juga harus sadar bahwa berbagai kebijakan di lembaga itu, insya Allah kita husnudzon, itu substansinya adalah untuk memberikan kedisiplinan, bukan untuk mencari keuntungan.
Ya, karena itu solusinya bagi siswa harusnya bisa memberikan masukan, saran kepada lembaga pendidikan bagaimana memberikan hukuman, punishment yang lebih mendidik dan tanpa memberikan efek bosan ataupun efek menjadi kayak komersialisasi lembaga pendidikan atau menimbulkan persepsi adanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan pesan-pesan yang negatif lainnya. Karena apapun tindakan kita itu akan difahami oleh orang secara linier, ya memang secara konteksnya ini sebagai hukuman pendidikan. Tetapi tanpa disadari ada pesan-pesan yang terjadi di bawah alam sadar. Tanpa kita sadari ada pesan-pesan yang tertangkap oleh masyarakat luas, oleh anak didik kita, oleh orang tua, oleh wali dan lain sebagainya. Pesan-pesan yang bisa jadi itu negatif. Walaupun niat kita baik, tujuan kita baik, formalnya baik. Tetapi ketika ada pesan yang tanpa disadari itu sangat berbahaya. Suatu hari Nabi SAW meruka kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz ini memiliki semangat yang luar biasa untuk menunaikan ibadah, sholat kepada Allah, mengajak masyarakat jamaah masjidnya untuk bagaimana mereka betul-betul all out dalam menunaikan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Sehingga di malam hari ketika sholat isya, beliau memimpin sholat berjamaah di masyarakatnya, di masjid kampungnya, dan memanjangkan bacaan dengan membaca surat Al-Baqarah. Niatnya baik. Dan yang dilakukan pun baik. Tidak salah. Ya, namun karena ada dampak yang kurang diperhitungkan oleh sahabat Mu'adz. Dan ternyata dari sebagian jamaah masjidnya ada orang yang tidak siap secara fisik untuk sholat panjang karena dia sudah lelah. Seharian bekerja di ladang, menyirami ladang kurma. Sehingga dia ingin segera istirahat, ingin tidur. Ketika Mu'adz memanjangkan sholatnya, ada sebagian jamaah yang kemudian keluar dari shaf dan kemudian sholat sendiri. Akhirnya sahabat Mu'adz merasa ada hal yang tidak beres pada lelaki tersebut. Padahal problemnya justru terjadi pada sahabat Mu'adz, bukan pada orang tersebut. Sampai akhirnya sahabat Mu'adz mensinyalir orang ini ada masalah dalam keimanannya, lalu ada penyakit nifak. Merasa tidak diterima, dicurigai, dituduh nifak, munafik. Dia lapor kepada Nabi SAW dan menceritakan kronologi yang terjadi. Setelah mendengar dari laporan tersebut, Nabi SAW memanggil sahabat Mu'adz dan menegurnya dengan keras. Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuat onar, membuat kekacauan? Kalau engkau sholat, memimpin sholat di masyarakatmu, sholatlah dengan membaca wasyamsi wadduha walaili idza yakhsha dan surat yang sejenis dengan itu. Kenapa? Karena di belakangmu itu ada fa inna fihi mudha'if as-saghir wal kabir wal marid wal hajah, kata Nabi. Karena di jamaahmu itu ada orang yang tua, masih kecil, orang yang punya kesibukan, dia tergesa-gesa, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah secara fisik, ya tidak sanggup, ngantuan. Maka perhatikan itu. Idza shalaita wahdaka fatawil ma tasya, fasholli ma tasya. Kalau engkau sholat sendirian, silakan engkau perpanjang sesuka hatimu. Dan kata sahabat Mu'adz, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu fi mau'izatin mithlaha." Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah murka, marah ketika menyampaikan satu petuah, satu nasihat yang lebih keras dibanding murka beliau, kemarahan beliau pada saat itu. Nah, lembaga pendidikan harus mewaspadai pesan-pesan yang di luar konteks tekstualnya dari aturan yang diterapkan. Tekstualnya mungkin oke, ini untuk pendidikan, menegakkan kedisiplinan, memotivasi siswa, karena siswa itu kalau tidak ada punishment seringkali meremehkan. Ya, namun tentu ada hal yang di bawah alam sadar yang perlu kita pertimbangkan. Kita juga harus melihat di siswa kita ada orang yang miskin, yang Rp1.000 itu sangat berat. Bisa jadi itu uang jajan harian si siswa yang kalau dia berikan, maka uang jajannya akan berkurang. Dia mungkin uang jajannya hanya 5.000, sedangkan jajanan hari ini minimal tuh 5.000 misalnya.
Tentu ketika harus bayar 1.000, 1.500, anak itu akan berdampak apa? Tidak bisa jajan. Yang tentu itu akan menjadi beban moral, menimbulkan amarah, kekecewaan yang mendalam bagi siswanya. Namun sekali lagi pesannya, ini bisa dikomunikasikan. Ya, tidak perlu kita menganggap ini sebagai problem yang serius. Lembaga pendidikan dan orang tua sepatutnya membuka ruang komunikasi yang efektif agar tercipta suasana pendidikan yang kondusif bagi semua siswa dan juga bagi semua pihak. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Ya, Ya, demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan yang bertanya, dan kembali kami mengajak Anda para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bertanya secara langsung pada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446 087, 0331 5446 087, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan. Ada dari Bapak Hasrul di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara mengeluarkan zakat dari perniagaan yang dilakukan dengan cara kerjasama beberapa orang? Contoh kasus, ada 3 orang, A, B, dan C, melakukan kerjasama perniagaan dengan sistem bagi hasil. A sebagai pengelola, B dan C sebagai pemodal, di mana B adalah pemodal utama sedangkan C pemodal penyerta. Bagi hasilnya kurang lebih A 60%, Ustaz, B 38,5%, C 1,5%. Pertanyaan saya, apakah zakat perniagaan ini ditunaikan sebelum bagi hasil atau hanya kewajiban pemodal, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa thabakallahu kepada Bapak Asrul ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada 2 opsi yang bisa dipilih. Kalau memang semua pihak itu telah berkewajiban zakat ya, maka boleh sebelum bagi hasil dikeluarkan zakatnya dulu sehingga apa yang diterima oleh masing-masing pihak, baik pengelola ataupun pemodal, itu sudah bersih dari kewajiban zakat. Sehingga masing-masing hanya berkewajiban menghitung zakat yang harus dia keluarkan dari harta dia yang lain yang ada di tempat lainnya. Namun kalau ada dari mereka yang tidak berkewajiban zakat atau belum berkewajiban zakat, maka boleh dikeluarkan setelah bagi hasil. Ya, boleh dikeluarkan setelah bagi hasil. Sehingga yang berkewajiban bayar zakat, dia akan mengeluarkan zakat dari bagi hasil yang dia terima. Baik dari bagi hasil itu saja dizakati atau digabungkan dengan harta yang lain yang wajib dia zakati ya. Adapun yang tidak berkewajiban zakat atau belum berkewajiban zakat, maka dia tidak keluarkan zakat sedikit pun. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Asur di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan Ustaz, alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus. Ya. Baik. Kembali kami mengajak Anda para pemirsa di sisa waktu kesempatan yang berbahagia ini ya, untuk bertanya selangsung pada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087, dan kembali Ustadz kita bacakan. Baik. Pertanyaan dari Bapak Agung di Jakarta, Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, saya pengusaha, sebut saja A, yang bersyirkah dengan investor B. Usaha kami adalah membeli motor dan menjualnya secara murabahah kredit kepada pembeli dengan durasi penyelesaian 5 tahun. Bolehkah saya membuat klausal di awal akad jika B ingin keluar dari syirkah jatuh tempo pelunasan, maka A bersedia menjadi wakil dari B untuk mencari investor pengganti, sebut saja C, namun harga jual saham B ke C akan ditentukan oleh A. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Bapak Agung ya. Bapak Agung. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang disampaikan itu secara prinsipnya boleh. Ya, secara prinsip boleh ketika investor atau salah satu investor itu ingin keluar dari kerjasama, maka solusinya adalah dengan cara menjual sahamnya. Dan untuk penjualannya boleh dijual sendiri langsung atau
dipercayakan kepada pihak lain, baik partner dia yang mencarikan investor lain ataupun orang ketiga. Masalah harga, tentu harga harus negosiasi antara pemilik saham dengan siapa? Dengan calon pembeli, ya, bukan orang lain yang menentukan. Namun kalau dari pemilik saham memberikan kewenangan kepada pihak ketiga atau kepada partnernya untuk menentukan harga jual sesuai dengan yang dia inginkan, sesuai dengan yang dia rasa itu cocok, maka ya itu tidak masalah. Artinya secara prinsip memberikan kewenangan atau mewakilkan penjualan saham kepada siapapun itu boleh. Namun tentu ya dalam menjalankan amanah wakalah, orientasinya adalah dalam rangka mencarikan keuntungan, bertindak dalam rangka untuk kepentingannya, bertindak atas nama atau untuk pemilik saham. Sehingga pertimbangan utamanya adalah bagaimana pemilik saham itu mendapatkan nilai yang terbaik dan sahamnya bisa segera laku, bukan justru malah disandra. Sebagian orang wakil, apalagi yang diberi kepercayaan itu adalah investor lain, seringkali justru disandra atau kadangkala disandra agar sahamnya tidak segera laku, sehingga tidak ada investor baru dan dia akhirnya merasa bebas melakukan tindakan dan kebijakan apapun tanpa harus berdiskusi dan bermusyawarah dengan investor yang lainnya. Tentu ini adalah praktek-praktek yang tidak sehat ya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak Agung di Jakarta. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Ibu Livia di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz, jika kita punya hutang sudah lama dan kita sudah berusaha mencari orang tapi tidak ditemukan atau tidak bertemu, kan bisa diinfakkan atas nama orang tersebut Ustaz. Bagaimana jika kita lupa jumlahnya? Apa boleh kita berinfak lebih atau bagaimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Livia ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini adalah satu keteledoran kita. Allah SWT telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidin ila ajal musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, bila kalian berhutang dengan sejumlah atau suatu hutang piutang, maka tulislah. Jangan biarkan, datangkan saksi, tulis. Adakan jaminan. Itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dalam ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Nah, karena yang terjadi Anda sampai lupa itu pertanda Anda tidak menulisnya, Anda tidak memiliki alat buktinya, dan Anda tidak ada saksi ya. Kalau ada saksi maka masih ada referensi yang bisa Anda rujuk untuk mendapatkan kepastian berapa dan siapa orang tersebut. Yang kedua, karena ini sudah berlalu, maka Anda boleh ya kalau sudah berusaha maksimal mencari tahu, bertanya ke sana dan kemari kepada orang yang punya informasi atau potensi mengenali orang tersebut, maka Anda boleh mensedekahkan sejumlah dana yang kira-kira menurut Anda sama atau bahkan lebih dari dana yang pernah Anda utang, sedekahkan atas nama orang tersebut. Dan kalau suatu hari ternyata dia datang atau Anda ketemu dan dia meminta untuk dibayar, bayarlah. Sedangkan sedekah yang sudah terlanjur Anda lakukan, itu akan menjadi sedekah untuk diri Anda sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ibu Livia di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Kami ucapkan jazakillah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada Ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kami mengajak Anda, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di kesempatan yang berbahagia ini dan di sisa waktu yang tersedia untuk bertanya, berpartisipasi pada kesempatan kali ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan kembali saja kita bacakan pertanyaan dari Umi Nauro di Maluku, Kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, Ustadz izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya menerima upah kematian dari pemerintah? Ustadz? Baik, dari Ummu Naura ya. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Naura. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga
seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Nampaknya Ummu Nora ini adalah seorang nakes ya, tenaga kesehatan. Ketika melayani atau menjalankan prosesi penyelenggaraan jenazah misalnya di kamar mayat atau yang lainnya, mungkin ada insentif dari pemerintah ataupun dari rumah sakit tempat dia bekerja. Kalau itu yang dimaksud maka insya Allah tidak masalah. Karena apapun yang dikerjakan itu adalah sebuah jasa. Dia melakukan satu job, satu pekerjaan. Sehingga itu akan mendapatkan upah yang layaknya, sepatutnya mendapatkan upah. Namun tentu upah itu seharusnya mengikuti prosedur yang formal. Bukan upah yang diada-adakan secara sepihak oleh oknum dalam mencari keuntungan sepihak ya. Yang kedua, kalau yang dimaksud adalah karena kita memberikan layanan kepada keluarga, bukan dari pemerintah ya. Kita memberikan layanan kepada keluarga, memandikan jenazah yang kemudian diberi upah oleh pihak keluarga, maka insya Allah tidak masalah asalkan itu bukan tujuan kita. Karena perlu diingat, menyelenggarakan jenazah, terutama jenazah muslim, itu adalah sebuah kewajiban, fardu kifayah. Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya itu fardu kifayah. Seharusnya dalam menunaikan ibadah, apalagi yang merupakan fardu kifayah, tidak ada upah mengupah. Tapi ketika dari pihak keluarga, sejatinya dia tidak ingin memberikan upah, dia hanya sekedar ucapan terima kasih karena dia merasa dibantu keluarganya yang meninggal dunia, diselenggarakan dengan baik, diselenggarakan dengan maksimal. Dia merasa dibantu, merasa berutang budi, walaupun itu adalah kewajiban dari yang menyelenggarakan. Maka insya Allah tidak masalah ya. Sebagai ucapan terima kasih itu tidak masalah. Namun karena tadi pertanyaan dari pemerintah itu menunjukkan bahwa ini adalah sebuah SOP dari lembaga ataupun dari instansi tempat Anda bekerja, maka insya Allah tidak masalah selama insentif itu legal. Selama insentif legal, baik itu ada aturan main dari pusat ataupun itu kebijakan dari pimpinan di tempat Anda bekerja. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Ummu Naura di Maluku, Kota Ambon. Jazakillah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bertanya kepada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331544687 fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan dari Arif Yasid di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, kami ditawari untuk membeli tanah sawah oleh saudara kami dengan cara diangsur. Jika kami menerima tawaran tersebut, membeli sawah dengan pembayaran diangsur, bolehkah kami memanfaatkan hasil panen dari sawah tersebut? Ya, dari saudara Arif Yasin ya. Baik, barakallahu fiik wa athakumullah kepada saudara Arif Yasin. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila yang dimaksud dari ditawari membeli itu artinya Anda menalangi dana agar saudara Anda bisa beli sawah tersebut, maka ini berarti Anda akan mendapatkan keuntungan dari piutang yang Anda berikan kepada saudara Anda. Maka ini riba. Tapi kalau yang dimaksud dari ditawari itu artinya Anda membeli secara cicilan, di mana Anda membayarnya berjangka selama 3 tahun, 5 tahun. Dan sebelum lunas Anda menggarapnya, maka itu insya Allah tidak masalah. Atau sebaliknya, tanah Anda akan dibeli oleh dia secara berjangka, dia bayar bercicil, namun selama belum lunas, sawah itu masih Anda kelola, maka ini juga tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah selama yang terjadi itu jual beli biasa, bukan hutang piutang. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Arif Hasid di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Dan kurang lebih 10 menit terakhir Ustaz, 10 menit tersisa sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita. Dan kami juga mengajak Anda di sisa waktu terakhir ini untuk bertanya kepada Ustaz secara langsung dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari Bapak Indra Sukmana di Jakarta, Kota Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon yang bergabung Ustaz, ternyata kita sapa terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, silakan Bapak. Ya, Pak Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukum gade kalau di sini itu
petani kelapa Pak Ustadz. Ya. Jadi di sini kadang di kapling itu, di kebun itu digadekan dengan 10 juta. Nah, sebelum yang punya kebun itu mampu melunasi, bisa menebusnya, maka kebun tersebut masih dipanenin sama orang yang mengutangi digadekan itu. Bagaimana hukum gade tersebut? Seandainya tidak bisa menebusnya, itu biasanya langsung ada perhitungan untuk dijual belikan. Ya. Begitu Pak, bagaimana hukumnya menurut syariat Islam? Baik, Bapak. Dari Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Pak Siddiq ya di Riau. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hutang piutang itu adalah akad sosial. Sehingga idealnya tujuan dan motivasi menghutangi saudara itu adalah dalam rangka menolong saudara kita yang sedang kesusahan. Sehingga karena ini akadnya merupakan akad sosial. Kalau Anda bertanya siapa yang menjadikannya sebagai akad sosial, maka jawabannya Allah SWT. Allah yang menentukan bahwa hutang piutang itu akad sosial, tidak boleh ada upaya-upaya mengambil keuntungan dari piutang yang diberikan. Walaupun itu adalah utang usaha sekalipun. Ya, selama itu adalah utang piutang maka tidak boleh ada keuntungan. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah utang piutang dengan gadai, maka pihak yang kreditur yang menghutangi juga tidak boleh mengambil keuntungan sampai pun dengan cara menggarap, mengambil hasil dari barang yang digadaikan tersebut. Karena fungsi gadai itu hanya sebatas sebagai jaminan. Ketika jatuh tempo yang berutang tidak mampu membayar, maka barang yang digadaikan itu dilelang, dijual secara terbuka. Kemudian dari hasil penjualannya yang menghutangi atau kreditur akan mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan tersebut. Adapun kalau selama masa hutang piutang berlangsung, kreditur memanfaatkan ladangnya, mengambil hasil panennya, maka ini adalah riba ya. Ini adalah riba. Kalau Anda berkata rugi dong, dana saya dia gunakan sekian lama, andai itu saya kelola sendiri, andai saya gunakan untuk berdagang, saya akan mendapat keuntungan, maka ini adalah pola pikir egois. Bisa jadi dana itu ketika Anda gunakan justru habis, Anda bangkrut, Anda rugi. Tapi ketika dihutangkan, ada kemungkinan dana itu kembali utuh kepada Anda. Dana itu akan kembali utuh kepada Anda. Yang kedua, ketika Anda berpikir untung rugi, ketika menghutangi orang, itu Anda sebenarnya untung besar. Rasulullah SAW bersabda, man aqradha dirhaman marratain kana ka shadaqatihi marrah, kata Nabi. Siapapun yang menghutangkan uang 1 dirham sebanyak 2 kali, hutangkan sekali dibayar, kemudian hutangkan sekali lagi dibayar lagi, maka pahalanya bagaikan mensedekahkan uang 1 dirham. Kok bisa demikian? Ya, karena ketahuilah harta itu terdiri dari dua unsur, fisik dan kegunaan. Fisik itu bagaikan separuh dari suatu harta. Harta yang tidak ada fisiknya maka tidak akan jadi harta. Dan harta yang tidak ada kegunaannya juga bukan harta. Sehingga bagaikan manusia, jiwa dan raga itu bagaikan kira-kira ya separuh diri kita itu adalah berupa jiwa, separuh kita adalah raga. Ketika kita telah memberikan hak guna, yaitu kemanfaatan dari uang 1 dirham kepada yang berhutang, sekali lagi diulang, maka itu kita sama saja telah mensedekahkan separuh harta 2 kali, berarti sama saja kita telah mensedekahkan apa? 1 harta itu secara utuh, fisik dan kegunaannya. Subhanallah, maha adil. Sehingga Anda tidak rugi. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan 1 janji lagi. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang melapangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan berimbalan, Allah akan berikan kelapangan kepadamu di mana? Di akhirat ketika engkau sedang menghadapi kesulitan. Ketika kita menghutangi saudara kita, berarti kita menyelesaikan, memberikan solusi bagi saudara kita yang sedang terjepit, sedang terjerat masalah. Maka tidak perlu berkecil hati. Di hari kiamat ketika Anda sedang terjepit masalah,
terancam masuk dalam neraka, terancam dalam kesusahan, Allah akan bebaskan Anda dari ancaman tersebut. Bukankah ini keuntungan yang besar? Makanya tidak perlu berkecil hati, menghutangi ya cukup dihutangi, jaminan tidak usah diambil manfaatnya, biarkan dia yang mengambil hasil panennya, agar bisa jadi dari hasil panen di ladang tersebut dia akan membayar, melunasi piutang Anda. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Sidik di Riau, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz, dan semoga di lain kesempatan kembali kita berjumpa Ustaz ya. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Tadi adalah pertanyaan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan mohon maaf kepada penelpon yang tidak sempat kami angkat atau kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda terus dapat menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan kami juga informasikan, jangan kemana-mana para pemirsa, karena setelah ini akan kembali ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian update tanya jawab, Anda dapat mengunjungi www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan akhirnya, semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.